Di usia 60 tahun ke atas, banyak pria mulai merasa tubuhnya tidak sekuat dulu, apalagi ketika berada di ranjang. Mungkin Bapak pernah merasa gugup, jantung berdebar tapi bukan karena cinta, melainkan karena takut mengecewakan pasangan. Dan ketika momen itu tiba segalanya berakhir terlalu cepat. Diam-diam, Bapak mulai menjauh, mencari alasan untuk tidak dekat, pura-pura tidur lebih awal karena malu, karena kecewa pada diri sendiri. Saya ingin Bapak tahu, Bapak tidak sendirian. Hari ini, saya ingin bercerita tentang seorang pria bernama Pak Arif. Usianya 64 tahun. Ia adalah seorang pensiunan guru, dikenal sebagai pribadi lembut dan penuh kasih. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu adalah kegundahan yang ia pendam setiap malam. Ia mencintai istrinya setulus hati, tapi saat-saat intim mereka berubah menjadi beban. Pak Arif sering merasa terlalu cepat selesai, dan itu membuatnya merasa tidak lagi pria sejati. Istrinya, Bu Sari, wanita yang setia dan lembut, selalu tersenyum. Tapi diam-diam ia menangis. Ia rindu akan kedekatan, rindu akan pelukan yang lebih lama, rindu akan sentuhan yang membangkitkan rasa sebagai wanita. Namun ia tidak pernah mengeluh karena ia tahu suaminya sudah mencoba segalanya vitamin, ramuan, bahkan menahan diri dari stres. Tapi hasilnya tetap sama. Suatu hari, Pak Arif datang ke sebuah pengajian. Di sana, ia duduk berdampingan dengan seorang sahabat lama, Pak Budi, yang meski sudah berusia 67 tahun, wajahnya segar dan matanya bersinar seperti pria muda. Mereka berbincang, dan Pak Arif pun akhirnya membuka suara tentang masalah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan tenang, Pak Budi berkata, "Aku dulu seperti kamu. Sampai aku menemukan satu hal sederhana yang mengubah hidupku. Bapak dan Ibu, apa yang Pak Budi maksud bukan obat keras, bukan alat medis, bukan pula ramuan aneh dari luar negeri. Tapi sesuatu yang sudah lama dikenal di negeri ini, jamu. Ya, jamu. Bukan sembarang jamu, tapi ramuan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun, yang secara khusus diracik untuk membantu pria kembali menemukan kekuatan dan ketenangan dalam diri." Saat pertama kali mendengar itu, Pak Arif ragu. Masak ia hanya dengan jamu bisa mengatasi ejakulasi dini? Tapi karena sudah putus asa, ia pun mencoba. Setelah beberapa minggu, perubahan pun mulai terasa. Bukan hanya durasinya yang meningkat, tapi juga rasa percaya diri. Ia mulai berani menatap mata istrinya, mengajak bicara lebih dekat, menyentuh tangan dengan hangat, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bu Sari tertidur dengan senyum lebar di wajahnya. Mengapa saya menceritakan kisah ini? Karena banyak dari kita yang menyangka masalah seperti ini harus disembunyikan, ditutupi, dan dilupakan. Padahal, keintiman dalam pernikahan bukan hanya soal fisik. Ini soal koneksi, soal keberanian untuk tetap hadir dan membahagiakan pasangan. Ejakulasi dini bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sinyal tubuh Bapak sedang meminta bantuan. Dan jamu, sebagai warisan budaya kita, bukan hanya minuman biasa. Di dalamnya ada rempah yang melancarkan peredaran darah, menenangkan saraf, menyeimbangkan hormon, dan membantu Bapak merasa utuh kembali sebagai pria. Banyak pria lain di luar sana yang diam-diam mencari solusi. Mungkin mereka malu bicara, tapi diam-diam mencari di internet, bertanya pada teman dekat, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi hari ini, kita ubah itu. Kita buka obrolan ini dengan jujur. Kita tidak lagi sembunyi. Karena saat kita mulai merawat diri, kita juga sedang merawat hubungan, cinta, dan harga diri kita. Bapak tidak sendirian. Banyak pria di atas usia 60 yang masih ingin mencintai dengan penuh semangat, tapi tubuh kadang tidak sejalan dengan hati. Dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkannya tanpa usaha. Jadi, jika Bapak merasa pernah berada di posisi seperti Pak Arif atau mungkin sedang merasakannya sekarang, tetaplah di sini bersama saya. Karena di bagian selanjutnya, saya akan membagikan bagaimana jamu yang bisa ditemukan di sekitar kita dapat bekerja secara ilmiah membantu mengatasi ejakulasi dini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin meminta satu hal kecil tapi penting.
Jika cerita ini menyentuh hati Bapak atau Ibu, atau mungkin mengingatkan pada seseorang yang Bapak sayangi, mohon tekan tombol suka berlangganan. Dan tuliskan di kolom komentar, apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan saat ini? Percayalah, kita akan hadapi ini bersama. Dan bukan hanya tubuh Bapak yang akan pulih, tapi semangat dan senyum pasangan pun akan kembali bersinar. Pak Arief masih teringat jelas malam ketika istrinya memeluknya erat dan berkata, "Terima kasih ya, Mas, aku merasa sangat dicintai." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengguncang hatinya. Setelah bertahun-tahun merasa bersalah dan malu, malam itu ia merasa menjadi pria seutuhnya. Bukan karena ia kembali muda, bukan karena tubuhnya sempurna, tapi karena ia hadir utuh, tenang, dan penuh kasih. Lalu, bagaimana bisa jamu mengubah hidup Pak Arief? Sebelum kita masuk ke bahan-bahannya, mari kita pahami dulu masalah yang dihadapi para pria di usia 60 tahun ke atas. Banyak dari Bapak mungkin tidak pernah menyadari bahwa tubuh mengalami perubahan alami seiring usia. Hormon testosteron menurun, sirkulasi darah tidak lagi lancar seperti dulu, saraf menjadi lebih sensitif. Bahkan tekanan darah dan stres bisa menjadi musuh diam-diam yang melemahkan kemampuan pria di tempat tidur. Dan yang paling menyakitkan, banyak pria tidak membicarakan ini. Mereka memilih diam. Diam karena gengsi. Diam karena takut dianggap lemah. Diam karena mereka pikir, ini memang nasib orang tua. Tapi itu keliru. Masalah seperti ejakulasi dini bukan takdir. Itu adalah sinyal dari tubuh-tubuh yang sedang meminta perhatian, bukan penolakan. Tubuh yang butuh ketenangan, bukan tekanan. Dan inilah mengapa jamu menjadi sahabat yang tak ternilai. Pak Arief tidak langsung sembuh dalam semalam. Ia memulai dengan sederhana, 1 gelas jamu setiap pagi sebelum makan. Komposisinya terdiri dari jahe merah, pasak bumi, madu murni, kayu manis, dan sedikit lada hitam. Ramuan ini bukan hanya untuk stamina, tapi juga menenangkan pikiran dan menghangatkan aliran darah. Apa yang terjadi seminggu setelahnya? Pertama, Pak Arief merasa lebih tenang. Ia tidak lagi cemas setiap kali hendak tidur. Ia tidak lagi merasa dikejar waktu. Ketika pikiran tenang, tubuh pun mengikuti. Ia tidak tahu persis bagaimana cara kerja jamu itu, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, detak jantung lebih stabil, nafas lebih dalam. Dan yang paling mengejutkan, ia bisa mengontrol lebih baik saat bersama istrinya. Bukan hanya soal durasi, tapi tentang koneksi. Ia tidak terburu-buru. Ia hadir dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi takut gagal, dan justru karena itu, ia berhasil. Istrinya pun mulai ikut meracik jamu setiap pagi. Mereka melakukannya bersama, seperti ritual kecil penuh cinta. Sebuah kebiasaan baru yang memperkuat kedekatan mereka. Dalam keheningan dapur pagi hari, tangan yang menggenggam sendok, mata yang saling melirik sambil tersenyum itu bukan sekadar pengobatan, tapi pemulihan batin. Sekarang bayangkan bagaimana jika hanya dengan 1 gelas ramuan hangat setiap pagi, Bapak bisa kembali merasa percaya diri, kembali menikmati pelukan istri tanpa rasa malu. Bukankah itu sepadan? Saya tahu tidak semua orang percaya pada jamu. Ada yang lebih memilih obat dari luar negeri, suplemen yang mahal, atau bahkan pasrah begitu saja. Tapi jamu adalah warisan nenek moyang kita. Ia bukan hanya murah, tetapi aman dan alami. Ia bekerja pelan, tapi pasti. Seperti air yang mengalir dan mengikis batu, jamu membentuk kekuatan dari dalam tanpa efek samping, tanpa tekanan. Dan bagian terbaiknya, jamu tidak hanya bekerja pada tubuh, tapi juga pada hati. Pak Arief mulai mengajak istrinya jalan pagi lagi. Mereka duduk di taman, berbicara ringan, tertawa seperti dulu. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rasa bersalah. Karena di balik secangkir jamu itu, ada pemulihan. Ada harapan. Sampai di titik ini, saya ingin bertanya, Bapak, kapan terakhir kali Bapak memeluk istri dengan penuh kehangatan? Kapan terakhir kali Bapak berkata, "Aku mencintaimu," tanpa tergesa, tanpa malu, tanpa merasa bersalah? Jika Bapak belum melakukannya mungkin, sekarang saatnya. Dan jika Bapak ingin tahu
bagaimana cara meracik jamu seperti Pak Arif? Tunggu sebentar lagi. Saya akan bagikan secara rinci di bagian berikutnya tanpa teori rumit, tanpa resep yang sulit. Hanya ramuan sederhana yang bisa Bapak buat sendiri di dapur rumah. Jika video ini menyentuh hati Bapak, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Berlanggananlah agar Bapak tidak ketinggalan bagian penting berikutnya. Dan silakan tuliskan di komentar apa harapan Bapak yang belum sempat Bapak sampaikan pada pasangan. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya dan mulai membuka raha. Pagi itu, Pak Arif duduk di kursi rotan halaman belakang, memandang sinar matahari menembus daun pepaya yang tua. Di depannya, segelas jamu hangat mengepul pelan. Warna coklat kemasan dari jahe dan pasak bumi bercampur dengan madu murni memberi aroma tajam tapi menenangkan. Di momen seperti inilah, Pak Arif sadar tubuhnya bukan lagi musuh, melainkan sahabat yang perlu diajak berdamai. Dan di bagian ini, saya ingin mengajak Bapak lebih dalam bukan hanya memahami, tapi juga mempraktikkan. Karena solusi sejati tidak ada di luar sana, tapi dimulai dari kesadaran hari ini. Apa sebenarnya isi dari jamu yang digunakan Pak Arif? Mari kita buka perlahan. Pertama, jahe merah. Bukan sembarang jahe, tapi jenis yang lebih pedas dan hangat. Jahe merah sudah dikenal turun-temurun sebagai penghangat peredaran darah. Ketika darah mengalir lancar, terutama ke bagian tubuh yang sering dilupakan, tubuh mulai hidup kembali. Ereksi bukanlah sihir, tapi hasil dari sirkulasi yang lancar. Kedua, pasak bumi tanaman akar kuat yang dulu dikenal sebagai tongkat ali. Akar ini tidak hanya membangkitkan hormon testosteron secara alami, tapi juga menguatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki energi dasar pria. Bukan seperti kafein yang membakar cepat lalu hilang, tapi ibarat bara yang perlahan menghangatkan. Ketiga, madu murni bukan madu campuran toko swalayan, tapi madu alami dari petani lokal. Madu berperan sebagai pengikat seluruh zat aktif dalam ramuan ini. Ia memperkuat sistem imun, membantu proses penyembuhan, dan memberikan energi yang tidak meledak-ledak, tapi stabil. Madu juga dikenal sebagai afrodisiak alami, sebuah cara manis untuk menjaga gairah. Keempat, kayu manis dan sejumput lada hitam. Kombinasi ini bukan hanya memberikan aroma hangat, tetapi juga memperkuat daya serap tubuh terhadap zat aktif dari pasak bumi dan jahe merah. Sedikit saja, tapi dampaknya terasa. Lada hitam membantu mempercepat metabolisme dan kayu manis menstabilkan kadar gula darah, hal penting yang sering mengganggu fungsi vital pria lanjut usia. Semua bahan itu direbus bersama 300 ml air selama 10 menit, lalu didiamkan hangat. Diminum pagi hari dalam keadaan perut masih kosong. Apakah rumit? Tidak. Apakah mahal? Tidak juga. Tapi yang dibutuhkan adalah komitmen. Karena jamu bukan sulap, tapi proses penyadaran diri. Pak Arif tidak meminumnya dengan tergesa-gesa. Ia duduk, menghirup aromanya, dan meminumnya perlahan seperti sedang menyambut tubuhnya sendiri yang kembali dari perjalanan panjang. Dalam setiap teguk, ia menyisipkan harapan bahwa hari ini ia akan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Pak Arif mulai merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak 10 tahun terakhir, kendali. Ia tidak lagi gugup saat berdekatan dengan istrinya. Ia tidak lagi merasa terburu-buru atau panik. Ketika waktu intim tiba, ia hadir sepenuh hati, tidak teralihkan oleh suara kekhawatiran di kepalanya. Dan yang mengejutkan, ia mulai menikmati prosesnya. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ia bebas dari rasa malu. Ia bisa tertawa bersama istrinya, bisa menggoda tanpa takut gagal. Itu adalah kebebasan yang tidak ternilai. Saya tahu, di luar sana, ada banyak produk instan yang menjanjikan tahan lama dalam semalam. Tapi Bapak tahu apa yang tidak mereka beritahukan? Bahwa efek sampingnya bisa menghancurkan jantung, liver, bahkan merusak harga diri ketika efeknya tak lagi muncul. Bapak tidak butuh itu. Yang Bapak butuh adalah koneksi kembali dengan tubuh Bapak. Dan jamu adalah jembatan itu. Tentu saja, bukan hanya jamu. Pak Arif juga mengatur waktu tidurnya, mulai berjalan pagi minimal 20 menit, dan yang terpenting, ia mulai membuka diri pada istrinya.
Mereka bicara tentang kekhawatiran mereka, tentang harapan, bahkan tentang rasa takut yang tak pernah mereka ungkapkan sebelumnya. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Karena ternyata, ejakulasi dini bukan hanya masalah fisik. Ia juga tentang rasa tidak aman, tentang beban di dalam kepala, tentang luka lama yang tidak pernah dibicarakan. Jadi saat Bapak meminum jamu, Bapak juga sedang merawat batin. Sedikit demi sedikit, rasa percaya diri tumbuh kembali. Dan ketika percaya diri tumbuh, tubuh merespons. Ereksi menjadi lebih stabil, kontrol meningkat, dan kepuasan tidak lagi hanya milik istri, tapi juga milik Bapak sendiri. Sekarang, saya ingin bertanya, jika hanya dengan bahan-bahan sederhana, tubuh Bapak bisa kembali menemukan kejantanannya, mengapa harus menunggu lebih lama? Jika hanya dengan 1 gelas jamu setiap pagi, Bapak bisa merasakan kembali getaran hangat cinta di dada pasangan, mengapa harus ragu? Bapak tidak perlu menjadi seperti bintang film. Yang Bapak perlu adalah menjadi versi terbaik dari diri Bapak sendiri. Setelah sebulan rutin meminum jamu, Pak Arief merasakan sesuatu yang tak hanya menyentuh fisik, tapi juga emosinya. Bukan lagi sekadar masalah bisa atau tidak bisa diranjang. Lebih dalam dari itu, ia merasa menjadi pria seutuhnya. Ia merasa dihormati kembali oleh istrinya, oleh dirinya sendiri. Lalu apa rahasianya? Bukan hanya jamunya, tapi ritualnya. Hari ini, saya ingin membimbing Bapak untuk menjadikan jamu bukan sebagai rutinitas yang membosankan, tetapi sebagai kebiasaan yang menyatu dengan identitas. Karena perubahan sejati terjadi bukan dari satu hari luar biasa, tapi dari hal kecil yang dilakukan setiap hari. Mari kita mulai dari konsistensi waktu. Banyak pria gagal karena hanya mencoba 2-3 kali, lalu menyerah karena tidak langsung berasa. Padahal tubuh kita, apalagi di usia 60-an ke atas, butuh waktu untuk beradaptasi. Butuh sinyal yang konsisten agar hormon bisa stabil kembali. Itulah kenapa Pak Arief meminum jamunya setiap pagi sebelum sarapan tanpa tawar. Lalu ia tidak hanya duduk menunggu keajaiban. Ia bergerak, minimal 2030 menit per hari. Jalan kaki ringan di taman atau naik turun tangga kecil di halaman belakang. Tidak perlu lari, tidak perlu alat gym mahal. Yang dibutuhkan hanyalah tubuh yang terus mengalirkan darahnya. Karena aliran darah yang sehat berarti ereksi yang sehat. Yang menarik, istri Pak Arief mulai ikut terlibat. Ia yang menyiapkan jamu, ia yang menemani jalan pagi. Di situ, tanpa sadar, hubungan mereka membangun kembali kedekatan emosional yang dulu pernah hilang. Mereka mulai tertawa bersama, saling mengejek lucu tentang masa muda mereka. Dan disinilah, gairah tidak lagi muncul dari hasrat mendadak, tapi dari ikatan yang dalam dan pelan-pelan menyala. Di malam hari, Pak Arief juga meluangkan waktu 5 menit untuk napas perut dalam sebelum tidur. Kelihatannya sepele, tapi teknik napas ini membantu menurunkan kecemasan yang seringkali menjadi pemicu utama ejakulasi dini. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan 10 kali. Dalam diam, tubuh akan berkata, "Aku aman, aku tidak sedang berperang." Apa yang terjadi setelah 3 minggu? Pak Arief mulai bisa mengontrol kapan ia ingin klimaks. Ia tidak lagi panik. Ia bisa menunda. Bahkan, ia bisa fokus pada pasangan bukan hanya pada rasa takutnya sendiri. Dan itulah titik balik terbesar. Karena hubungan intim bukan soal kejantanan semata, tapi soal hadir sepenuhnya untuk orang yang kita cintai. Apakah itu mudah? Tidak selalu. Ada hari di mana Pak Arief merasa malas, badan pegal, pikiran kacau. Tapi di sanalah kebiasaan diuji. Di saat kita paling tidak ingin melakukannya, justru disitulah kita harus tetap melakukannya. Itulah tanda bahwa perubahan sudah menjadi bagian dari hidup, bukan sekadar eksperimen. Saya ingin Bapak tahu, ini bukan tentang menjadi sempurna. Bapak tidak perlu mengejar standar yang tidak masuk akal seperti di iklan-iklan. Bapak cukup menjadi diri sendiri yang tidak menyerah, yang mau bangun sedikit lebih pagi untuk menyeduh jamu, yang mau membuka jendela dan menghirup udara, yang mau menengok istrinya dengan senyum hangat dan berkata, "Aku ingin lebih dekat denganmu bukan hanya secara fisik, tapi juga hati."
Dan jika Bapak merasa ini menyentuh hati Bapak, tolong jangan simpan sendiri. Tulis di komentar bagian mana dari cerita ini yang paling Bapak rasakan. Mungkin itu soal jamu, soal pernapasan, atau soal hubungan yang perlahan pulih. Kami ingin mendengar suara Bapak, karena di sini kita bukan hanya bicara soal kesehatan, tapi soal keberanian untuk hidup sepenuhnya meski usia tak lagi muda. Tekan tombol suka dan pastikan Bapak berlangganan agar tidak ketinggalan bagian terakhir di mana kita akan bahas hasil nyata yang bisa Bapak harapkan dari minggu pertama hingga ketiga. Kami juga akan ungkap kapan Bapak bisa tahu bahwa metode ini bekerja untuk tubuh Bapak secara unik. Karena pada akhirnya, tubuh setiap pria adalah dunia yang unik. Tidak ada yang benar-benar sama. Tapi satu hal pasti, tubuh Bapak tidak melawan Bapak. Ia hanya menunggu Bapak memperlakukannya dengan penuh hormat. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk mulai. Bapak yang saya hormati, jika Bapak sudah sampai di bagian ini, izinkan saya mengucapkan satu hal. Bapak luar biasa. Tidak semua pria seusia Bapak mau duduk tenang, mendengar, dan jujur pada dirinya sendiri. Dan itulah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Keberanian untuk tidak lari dari masalah, tapi justru memeluknya dan berkata, "Aku akan mencari jalan keluar." Sekarang, kita bicara soal hasil nyata. Apa yang sebenarnya bisa Bapak harapkan jika mengikuti kebiasaan jamu alami ini secara konsisten selama 1 hingga 3 minggu? Minggu pertama, biasanya tubuh mulai mengalami reaksi detoksifikasi ringan. Beberapa pria mungkin akan lebih sering buang air kecil, merasa sedikit hangat di dada atau punggung bawah, atau tidur lebih pulas. Itu adalah tanda bahwa tubuh mulai membersihkan dirinya sendiri dan membangunkan sistem yang lama tertidur. Minggu kedua, peredaran darah mulai membaik. Ini bukan hanya berdampak pada alat vital, tapi juga ke tangan dan kaki yang lebih hangat, pikiran yang lebih jernih, dan suasana hati yang lebih stabil. Banyak pria di usia 60-an merasa kembali memiliki kendali atas tubuh mereka. Tidak lagi mudah panik, tidak mudah tegang saat mendekati istri, dan tidak lagi merasa takut gagal. Ereksi menjadi lebih stabil, dan yang lebih penting, lebih terkontrol. Artinya, pria bisa menentukan kapan ia ingin mencapai puncak, bukan karena terburu-buru, tapi karena ia memutuskan sendiri. Saya ingin Bapak bayangkan ini. Suatu malam, Bapak dan istri duduk di teras rumah. Hawa malam sejuk, ada secangkir teh hangat, dan Bapak menatap istrinya bukan dengan rasa malu atau rasa gagal, tapi dengan senyum kecil dan hangat, karena Bapak tahu malam ini Bapak hadir sepenuhnya sebagai seorang pria. Fisik, mental, dan batin. Itu bukan mimpi. Itu bisa menjadi kenyataan asalkan Bapak menjaganya dengan konsistensi dan kesabaran. Namun ada satu hal penting, tidak semua jamu dibuat sama. Pastikan Bapak memilih bahan yang murni tanpa tambahan kimia berbahaya. Beberapa bahan yang terbukti secara tradisional membantu vitalitas pria antara lain pasak bumi tongkat ali, ginseng Jawa, jahe merah, dan madu hutan asli. Kombinasi ini bukan hanya mendukung fungsi seksual, tapi juga menyeimbangkan hormon, memperkuat liver, dan meningkatkan stamina jantung. Tapi di luar semua itu, ada satu herbal lain yang sering dilupakan. Cinta. Ya, cinta. Rasa dihargai, rasa diperhatikan. Itulah kenapa saya terus menyarankan agar kebiasaan jamu ini tidak dilakukan sendirian. Libatkan pasangan. Ajak beliau untuk menjadi bagian dari pemulihan ini. Biarkan beliau ikut menyeduh, mencium aromanya, bahkan mencicipi jika mau. Karena saat tubuh sembuh bersama cinta hasilnya menjadi jauh lebih kuat dan menyeluruh. Saya tahu, bagi sebagian pria, berbicara tentang ejakulasi dini atau gagal memuaskan pasangan adalah hal yang tabu, malu, aib. Tapi saya ingin Bapak tahu, semakin Bapak diam, semakin besar beban di dada. Dan semakin Bapak berani membuka diri, walau hanya pada diri sendiri atau pasangan, semakin cepat proses pemulihannya. Jangan anggap ini sebagai kelemahan. Anggap ini sebagai panggilan. Untuk merawat tubuh yang selama puluhan tahun telah menemani Bapak bekerja, berjuang, dan melindungi keluarga. Tubuh yang hanya minta satu hal,
dipahami, bukan disalahkan. Saya ingin mengakhiri video ini dengan satu pesan. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti mencintai, baik mencinta diri sendiri, pasangan, maupun hidup itu sendiri. Ini menyentuh hati Bapak, bantu sebarkan ke teman-teman seangkatan. Kirim video ini ke grup WA keluarga. Tekan tombol suka. Tulis komentar tentang bagaimana Bapak melihat tubuh Bapak sekarang setelah mengetahui bahwa ada harapan alami tanpa obat-obatan keras. Mari jadikan saluran ini sebagai ruang aman. Tempat di mana pria lanjut usia tidak dipermalukan, tapi ditinggikan kembali martabatnya. Karena pada akhirnya, Bapak tidak perlu menjadi muda lagi. Bapak hanya perlu mulai merawat diri sendiri mulai hari ini.